Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah Lili dipindahkan ke ruang rawat, barulah Dimas bisa menemui mereka semua, anak perempuannya dan juga ibu dari anaknya. Namun di sana Dimas pun tak bisa banyak bergerak karena ruangan itu sudah dipenuhi oleh keluarga Lili dan Anjas. Meski anak itu adalah darah dagingnya dan bukan anak kandung Anjas, tapi semua orang menyambut dengan sukacita kelahiran bayi tersebut. Mencium dengan begitu sayang, bahkan mendoakan yang terbaik. Sampai di suatu waktu, Mama Reni bertanya, "Apa kalian sudah memutuskan siapa namanya?" tanya Mama Reni. Sebuah pertanyaan yang entah kenapa seperti meremat hati Dimas, karena di sini Dimas seperti tak punya hak apapun untuk anaknya. Dilihat pula oleh Dimas, Lili dan Anjas yang saling pandang, saling tersenyum. Makin membuat hatinya tak karuan. "Maaf Mah, kami belum memutuskannya. Rencananya mau diskusi dulu sama Mas Dimas juga," jawab Lili. Kedua orang tua Lili begitu tak suka saat mendengar jawaban sang anak. Mereka merasa meski telah saling memaafkan, tetap harus ada jarak yang harus dijaga. "Papa rasa Dimas pun akan setuju saja apa keputusan kalian, iya kan Dim?" tanya Pak Dedi kemudian. Sebuah pertanyaan yang membuat Dimas terpojok seperti didorong paksa untuk segera keluar dari ruangan ini. "Iya Om, benar. Apapun keputusan Anjas dan Lili, saya pasti setuju," jawab Dimas kemudian. Meskipun sebenarnya hati dia tidak berkata seperti itu. Nama untuk sang anak sudah dia pikirkan jauh-jauh hari, sebuah nama yang akan menyandang nama keluarga Anggara. Tapi kini putus sudah harapannya, dia tak punya kuasa sedikit pun. Toh dalam surat perjanjian damai mereka pun, Dimas memang tak memiliki hak apapun. Apa yang dia terima hingga kini hanya atas dasar kebaikan Lili dan Anjas. Dan mendengar jawaban Dimas tersebut, Lili dan Anjas pun jadi saling pandang lagi, karena sebenarnya juga mereka telah menyiapkan nama untuk sang anak yang jelas saja menggunakan nama Dwi Guna di belakangnya. Karena meski anak itu adalah darah daging Dimas, namun mereka telah sepakat untuk menjadikan anak mereka yang sesungguhnya. Tak ingin membuatnya bingung kenapa nama keluarganya berbeda, maka anak ini pun harus menggunakan nama Dwi Guna juga, sesuai dengan nama sang ayah yang akan membesarkannya, Anjas Dwi Guna. "Sebenarnya kami memang sudah menyiapkan nama, Arsila Dwi Guna," terang Lili kemudian. Lantas semua orang menyambut bahagia atas nama itu. "Aku dan Mas Anjas sudah memikirkan nama itu sejak lama, tapi kami merasa Mas Dimas juga punya hak untuk menentukan. Tapi ternyata Mas Dimas juga menyerahkan semua keputusan pada kami, jadi nama itulah yang kami pilih," jelas Lili lagi. Dia juga menjelaskan kenapa harus memakai nama Dwi Guna dan Dimas sangat memahami hal itu. Di akhir pertemuan semua orang, barulah Dimas punya kesempatan untuk menggendong sang anak. Kedua orang tuanya pasti akan senang melihat cucu pertama mereka, apalagi Arsila memiliki paras seperti Dimas. Menyadari itu, Dimas tersenyum. Senyum yang lambat laun hilang dimakan kenyataan. Karena pada akhirnya, baik dia ataupun keluarganya tak akan bisa seleluasa itu untuk menyayangi bayi ini. "Papa sangat menyayangi kamu, Nak. Maafkan Papa, sebab kesalahan Papa di masa lalulah yang membuat kita tak bisa bersama," batin Dimas. Dia cium kening sang anak penuh dengan kasih sayang. Sebelum malam menjelang, Dimas pamit pulang.
Dimas berjalan dengan tatapannya yang kosong. Selalu ada rasa hampa di dalam hatinya, menyusuri koridor rumah sakit itu dengan pikiran yang terus tertuju pada sang anak. Tidak, bukan hanya pada anaknya saja, tapi pada Lili juga. Dimas tak bisa bohong lagi pada dirinya sendiri bahwa dia telah jatuh hati pada wanita itu. Selama ini, tiap kali dia merasa telah mencintai Lili, Dimas selalu menepisnya. Tapi setelah melihat anaknya terlahir dengan selamat, dia tak bisa lagi membendung rasa itu. Dia benar-benar telah jatuh cinta pada Lili. Mulai ada penyesalan yang dia rasakan. Kenapa setelah kejadian itu dia tidak langsung menemui Lili dan mempertanggungjawabkan semuanya, justru menyingkir dan memberikan kesempatan Anjas untuk mengobati semua luka itu. Dimas mengusap wajahnya frustasi. Sebesar apapun cinta yang dia rasakan kepada Lili, tapi tetap saja otaknya harus tetap waras. Dia tak boleh jadi orang ketiga dalam rumah tangga Lili dan Anjas. Atau jika dia berani mengambil keputusan nekat itu, maka akan membuatnya kembali dibenci oleh semua orang. Di antara pikirannya yang kalut itu, tiba-tiba dia melihat Bella di ujung sana, melihat Bella yang baru saja keluar dari ruang IGD dan seperti hendak keluar pula dari rumah sakit. Dimas lantas memutuskan untuk memanggil sang sahabat. Bicara dengan Bella mungkin bisa melerai benang kusut di dalam kepalanya. Dimas melangkah lebih cepat, ingin menyusul Bella yang ada di depan sana. "Bel," panggil Dimas kemudian di saat jarak mereka semakin dekat. Bella yang mendengar namanya dipanggil pun segera menoleh ke belakang dan melihat Dimas sedikit berlari menghampiri dia. Dan kini pria itu telah berdiri tepat di hadapannya. Dahi Bella berkerut. "Ada apa?" pikirnya. Namun belum sempat bertanya, Dimas sudah lebih dulu berucap. "Kamu mau pulang?" tanya Dimas. Bella mengangguk. "Iya," jawabnya singkat. "Mau menemani aku dulu?" tanya Dimas pula, dan makin berkerutlah dahi gadis itu. "Menemani apa?" tanya Bella pula. Dimas tak menjawab lagi. Dia refleks menarik tangan Bella untuk segera keluar dari rumah sakit tersebut. Bukan menuju area parkiran, melainkan menuju taman rumah sakit tersebut. Kini matahari telah sepenuhnya tenggelam. Lampu-lampu di taman itu mulai menyala dan jadi penerang. Dimas dan Bella duduk di salah satu kursi dengan sorot lampu yang paling jelas. "Kenapa? Ada masalah? Aku adalah dokter kandungan, bukan dokter psikiater kalau kamu lupa," ucap Bella. Kalimat yang membuat Dimas terkekeh pelan di sela-sela hidupnya yang berantakan. "Tapi aku mohon, sekarang jadilah dokter psikiater untukku," mohon Dimas pula, hingga membuat Bella mendengus kesal. Meski sebenarnya Bella cukup mengerti posisi sulit yang saat ini dihadapi oleh Dimas. Meski terang-terangan menyerahkan hak asuh anak itu pada Lili dan Anjas, tapi tetap saja pasti ada rasa tak rela di dalam hati. "Baiklah, tarifku sangat mahal, jadi cepat katakan, apa masalahmu?" tanya Bella. "Aku sangat menginginkan anakku, juga Lili sebagai ibunya," jujur Dimas. "Kamu benar-benar tidak tahu diri," balas Bella pula dengan terkekeh. "Kalau itu masalahnya, tidak ada obat selain pikiranmu sendiri. Selama ini kamu terlalu terbawa oleh perasaan, terus melihat Lili dan tidak melihat yang lain. Sekarang anakmu sudah lahir, jadi berhenti melihat Lili dan cukup lihat anakmu saja," jelas Bella kemudian. Dimas terdiam sesaat. Dia melihat Bella yang bangkit dari duduknya.
kamu adalah pria yang hebat, jadi jangan kalah dengan perasaanmu sendiri. Mulailah berpikir untuk menggunakan otak, terang Bella lagi. Aku harus pergi sekarang, sampai jumpa lagi. Bella tersenyum dan melambai tanda pisah. Bicara dengan Bella, dia malah terus disalahkan. Padahal saat ini Dimas sedang membutuhkan dukungan. Namun anehnya, Dimas malah terkekeh pelan saat melihat Bella pergi seperti itu. Apa yang diucapkan Bella memang benar. Dia sudah terbawa perasaan dengan ini semua, sampai akal sehatnya sendiri dia abaikan. Yang harusnya aku lihat hanyalah anakku, bukan Lily, gumam Dimas kemudian, mulai kembali menata hatinya yang sempat berantakan. Dimas pun lantas bangkit dari kursi taman itu dan pergi dari sana juga. Malam bergulir dan hari berganti. Baby Arsila telah dibawa pulang ke rumah utama keluarga Dwi Guna. Di hari pertama pulang, keluarga Anggara pun datang untuk bertemu dengan Baby Arsila. Bayi cantik itu banyak disayangi oleh orang-orang. Tiap hari selalu saja ada yang datang untuk mengucapkan selamat. Robi dan Usman pun datang dari Bandung demi anak itu. Velin pun diam-diam selalu mengikuti berita tentang keluarga Lily dan makin lama makin membuatnya sadar diri bahwa Lily terlalu jauh untuk dia jangkau. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah sebanding dengan wanita itu. Memiliki suami yang sangat mencintai dia. Hanya tinggal menunggu waktu Anjas akan menempati posisi CEO di perusahaan keluarganya, dan anak Lily pun memiliki ayah kandung yang lebih hebat. Velin tak bisa bicara apa-apa lagi. Rasanya dia ingin meninggalkan kota ini dan coba mencari kehidupan di tempat lain. 3 tahun kemudian, Arsila tumbuh semakin cantik dan selalu ceria seperti Lily. Sementara Lily kini pun telah mengandung anak keduanya bersama Anjas. Di akhir pekan, keluarga kecil itu memutuskan untuk berlibur ke pantai, menginap di villa yang sama tempat pernikahan mereka 4 tahun lalu. Sil, jangan jauh-jauh, pekik Lily saat anaknya itu berlari sesukanya di tepi pantai, bertelanjang kaki dan bermain pasir. Mah, kamu susul Sila dulu, Mas Dimas telepon, aku angkat sebentar, ucap Anjas. Lily mengangguk dan Anjas pun sedikit menepi dari pantai itu, menjauhi ombak dan menjawab telepon dari Dimas. Halo Mas, jadi kesini tidak? Tanya Anjas langsung. Mereka memang sudah merencanakan untuk pergi berlibur bersama. Mendadak Bella ada pasien, jadi mungkin kami akan datang sore hari, jawab Dimas. Dia memang ingin mengatakan tentang hal ini pada Anjas, bahwa tak bisa datang lebih cepat karena tunangannya masih sibuk dengan pekerjaan. Dan Dimas sungguh tak ingin pergi tanpa Bella, wanita yang selama ini selalu jadi pusat perhatiannya setelah Arsila. Anjas terkekeh pelan, senang dan bersyukur tiap kali melihat Dimas telah bahagia pula dengan hidupnya. Anjas tidak bodoh. Beberapa tahun terakhir, dia tahu bahwa Dimas menaruh hati pada Lily. Tapi dia bersyukur Dimas tak mengambil langkah lebih, justru mundur dan mencari kebahagiaannya sendiri. Ya sudah, tidak masalah. Gala, Gisel, Usman, dan Robi juga bisa datang sore nanti, balas Anjas kemudian. Ya, kini hubungan mereka semua memang sudah sebaik itu. Dimas juga sudah masuk ke dalam lingkup pertemanan Anjas. Tak lama, sambungan telepon mereka pun terputus. Anjas kembali berlari menuju bibir pantai dan menghampiri keluarganya.
"Papa!" pekik Arsila seraya berlari dan merentangkan kedua tangan, ingin digendong oleh sang papa. Anjas menyambut itu. Dia angkat anaknya tinggi-tinggi hingga Arsila berteriak kegirangan. Lili tersenyum lebar seraya mengelus perutnya yang membuncit, bahagia melihat keluarga impiannya. Tamat.